Jadi barang siapa yang menyesali, sang suami misalnya menyesal mendapatkan istri, begitu juga si istri juga menyesal setelah menjalani kehidupan rumah tangga yang menurut beliau menyesal mendapatkan seorang suami yang telah dijalani berpuluh tahun bahkan, atau baru pengantin baru. Banyak juga di kalangan artis yang mereka seumur jagung mereka di dalam mengarungi rumah tangga, cerai lagi. Nah ini naudzubillah min dzalik, perbuatan-perbuatan yang sangat disayangkan dan dibenci, dan Allah melaknat apabila itu melakukan KDRT berakibat dengan penganiayaan berat atau penganiayaan ringan dan bahkan berakibat kematian. Allah sangat melaknat dan akan memberikan ganjaran yang neraka yang sangat dahsyat bagi orang-orang yang melakukan pembunuhan, melakukan KDRT terhadap keluarganya. Begitu juga sebaliknya, istrinya juga banyak kan melakukan pembunuhan terhadap anaknya, terhadap si suaminya dengan berbagai macam cara. Jadi bukan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barakallah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat fenomena yang ada sekarang ini begitu menjamurnya, yaitu kasus KDRT, atau sedang marak-maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga, yaitu di kalangan artis. Ini merupakan suatu pukulan bagi kita semua, di mana kejahatan-kejahatan seperti ini seharusnya tidak terulang lagi. Namun terulang, selalu berulang, dan entah kenapa bisa terulang kembali kejahatan-kejahatan, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Nah ini sebenarnya adalah kurangnya pemahaman agama, kurangnya kesadaran atau kesiapan untuk menjadi sepasang suami istri, di mana Allah sangat membenci atau melaknat orang-orang yang melakukan KDRT. Karena kekerasan dalam rumah tangga itu berakibat dengan banyak sekali yang berujung dengan kematian atau berujung dengan penganiayaan yang berat, penganiayaan yang ringan. Di mana kalau di dalam kitab undang-undang hukum pidana, yaitu pasal 351 itu penganiayaan ringan, kalau pasal 359 dengan penganiayaan yang sangat berat mengakibatkan kematian. Nah itu sangat merugikan diri kita sendiri dan keluarga besar kita. Di dalam Islam, kekerasan terhadap orang lain ini adalah merupakan menyakiti hati saudaranya, atau ini bahkan ini ada istri atau anaknya sendiri, anak kandungnya, bahkan istrinya sendiri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Nah, orang-orang yang selalu bergelimang dengan kegiatan-kegiatan kekerasan seperti ini, kejahatan seperti ini, adalah terbukti bahwa seseorang itu tidak memahami ilmu agama. Kalau dia mengerti bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu sudah dilarang di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran itu sudah ada penjelasannya untuk menyampaikan segala sesuatu itu dengan bijak. An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilahum billati hiya ahsan. Nah ini, seruhlah ke jalan Tuhanmu dengan yang baik, dengan yang bijaksana pula. Ketentuan ayat surat An-Nahl ayat 125 ini, bahwa Allah menegaskan kepada kita bahwa sampaikanlah segala sesuatu itu dengan bijak. Jadi bukan dengan pemukulan, bukan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang sudah diatur di dalam hukum pidana, juga ancamannya yang sangat luar biasa. Ada yang sampai 15 tahun, kalau itu pembunuhan secara berencana itu sampai 20 tahun bahkan seumur hidup, yang menyiksa
keluarganya, istrinya atau anaknya melakukan pembunuhan terhadap orang tuanya, ini bisa berakibat penjara seumur hidup atau dengan penjara selama 20 tahun, karena di Indonesia kan maksimal penjara 20 tahun. Jadi, hal-hal yang seperti ini harus kita hindari. Marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu beserta keluargamu dari siksa api neraka. Nah, kalau kita mulai dini telah membekali diri kita dengan ilmu agama yang sangat paripurna, yang sangat baik, insya Allah kita tidak akan melakukan KDRT seperti ini, di mana persiapan kita untuk menikah itu kan sangat luar biasa. Persiapan kita tidak ada langsung nikah, pasti nanti kan mengenal dulu. Bagaimana cara pengenalan, cara mengenali diri calon sang suami atau calon sang istri. Nah, ini adalah yang harus kita lakukan terlebih dahulu, ta'aruf dan seterusnya. Karena orang-orang yang beriman itu adalah melakukan ta'aruf dengan benar. Nah, apabila ini sudah jodoh, bahkan sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena jodoh, maut, rezeki itu adalah sudah takdir, sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang tidak menerima dia jodohnya si A, ini adalah bukan orang-orang yang sabar, bukan orang-orang yang beriman. Selalu menyesali kehidupannya, oh kenapa saya dapat istri si A, kenapa enggak si B saja yang cantik atau sebagai pejabat dan seterusnya. Nah, ini adalah orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah yang berikan. Di mana kita telah menemukan jodoh, itu adalah sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala jodohnya itu. Jadi barang siapa yang menyesali, sang suami misalnya menyesal mendapatkan istri, begitu juga si istri juga menyesal setelah menjalani kehidupan rumah tangga mendapatkan suami yang menurut beliau menyesal mendapatkan seorang suami yang telah dijalani berpuluh tahun bahkan, atau baru pengantin baru. Banyak juga di kalangan artis yang mereka baru seumur jagung mereka di dalam mengarungi rumah tangga, cerai lagi. Nah, ini na'udzubillah min dzalik, perbuatan-perbuatan yang sangat disayangkan dan dibenci, dan Allah melaknat apabila itu melakukan KDRT berakibat dengan penganiayaan berat atau penganiayaan ringan dan bahkan berakibat kematian. Allah sangat melaknat dan akan memberikan ganjaran yang neraka yang sangat dahsyat bagi orang-orang yang melakukan pembunuhan, melakukan KDRT terhadap keluarganya. Terhadap keluarganya itu bisa terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, begitu juga sebaliknya istrinya juga banyak kan melakukan pembunuhan terhadap anaknya, terhadap si suaminya dengan berbagai macam cara. Jadi bukan hanya dilakukan oleh sang suami aja kepada istri, sebaliknya juga begitu, istri juga melakukan pembunuhan suami. Banyak terjadi kan dengan berbagai macam cara yang dia lakukan. Bisa dia membayar orang yang biasa berbuat kejahatan, berbagai macam yang dilakukan oleh sang istri. Begitu juga anak terhadap ayahnya, terhadap ibunya. Karena tadi kesadaran di dalam memahami ilmu agama itu kurang. Kan dalam masa kecilnya seorang tua itu sibuk dengan pekerjaan duniawi, mencari nafkah, bekerja di kantor, siang malam pulang, anak tidak pernah disentuh, tidak pernah diajak ngobrol, tidak pernah diajak komunikasi. Nah, ini adalah pola pendidikan yang salah. Atau seorang suami yang begitu sibuknya, pulang ke rumah, istri tidak ada disapa, tidak diajak ngomong, semua saling cuek, sibuk dengan kegiatan masing-masing. Juga sebaliknya istri, karena sibuk dengan pekerjaan atau karir dan seterusnya. Nah, ini tadi intinya komunikasi saja dengan baik. Kalau komunikasinya lancar, baik, semua bisa terselesaikan dengan komunikasi untuk menghindari konflik-konflik yang ada. Mulai dari konflik yang kecil sampai dengan konflik yang terbesar. Semuanya dapat diselesaikan dengan bijaksana. Ud'u ila sabili rabbil hikmah, dan serulah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan bijaksana. Maka dari itu, wahai semua kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada,
Marilah kita selalu berdoa, semoga kita dapat menyampaikan semua aspirasi ataupun keinginan ataupun adapun konflik sedikit atau kesulitan-kesulitan kepada orang lain atau kepada keluarga kita sendiri, kita dapat menyampaikan dengan bijaksana dengan penuh hikmah. Barakallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.